Halo, Rossoneri. Selamat datang kembali di Kabar Bola. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 topik menarik. Pertama, bagaimana legenda AC Milan, Ruud Gullit, awalnya meragukan kemampuan Tijjani Reinders sebelum akhirnya menjadi andalan Milan. Kedua, peluang AC Milan meraih Scudetto menurut Gullit, meski ia meminta agar ekspektasi tidak terlalu tinggi. Dan yang terakhir, kabar terbaru dari timnas Italia di UEFA Nations League, di mana Daniel Maldini masuk ke dalam skuad dan menorehkan sejarah 3 generasi Maldini yang membela Gli Azzurri. Musim panas 2023 menjadi salah satu momen penting bagi AC Milan. Mereka berhasil mendatangkan Tijjani Reinders dari AS Alkmaar dengan bandrol sekitar 330 miliar rupiah. Keputusan Milan mendatangkan pemain ini sempat dipertanyakan beberapa pihak, termasuk salah satunya adalah legenda besar AC Milan, Ruud Gullit. Tijjani Reinders langsung menunjukkan kelasnya begitu tiba di San Siro. Meski baru saja bergabung, pemain berdarah Indonesia ini sukses menjadi andalan di lini tengah Rossoneri. Pada musim debutnya, Reinders tampil luar biasa dengan bermain sebanyak 50 kali di semua ajang kompetisi. Statistik ini tentu membuat banyak orang kagum, mengingat ia langsung beradaptasi dengan gaya bermain Serie A yang terkenal keras dan taktikal. Namun, perjalanan Reinders di Milan tidak berhenti di situ. Musim 2024, ia tetap menjadi pilar penting bagi Stefano Pioli, memainkan peran krusial dalam 8 pertandingan awal musim. Total, Reinders kini telah mengoleksi 58 penampilan untuk Milan, menyumbang 4 gol dan 6 assist. Tak hanya itu, salah satu momen yang paling berkesan adalah selebrasinya di Liga Eropa saat Milan berhadapan dengan Slavia Praha di babak 16 besar. Sebuah selebrasi yang menunjukkan betapa pentingnya peran Reinders bagi klub. Namun, menariknya, sebelum Reinders mencapai level ini, ada keraguan dari salah satu sosok yang sangat dihormati di Milan, Ruud Gullit. Dalam wawancara bersama Gazzetta dello Sport, Gullit mengaku pernah menyaksikan Reinders bermain untuk tim kedua AS Alkmaar beberapa tahun yang lalu. Meskipun ia sudah melihat potensi besar dalam diri Reinders, Gullit awalnya tidak yakin bahwa gelandang 26 tahun ini akan bisa berkembang menjadi pemain kunci di klub sebesar Milan. Gullit berujar, saya melihatnya beberapa tahun lalu di tim kedua AS Alkmaar, dan kualitasnya jelas, meskipun saya tidak yakin ia akan menjadi pemain seperti sekarang. Tidak hanya bersinar di level klub, Tijjani Reinders juga kini menjadi andalan di timnas Belanda. Setelah menunjukkan performa impresif bersama AC Milan, Reinders dipanggil untuk memperkuat The Oranje di Euro 2024. Menariknya, ia bukan hanya pemain pelapis, tetapi menjadi starter rutin di turnamen tersebut, dan berperan penting dalam perjalanan Belanda di Euro. Gullit pun memberikan pujian tinggi kepada Reinders setelah penampilannya di Euro. Ia sangat berkembang dalam hal kepribadian musim lalu dan bermain fantastis di Euro bersama Belanda. Ia adalah elemen penting bagi Milan dan tim nasional. Di sisi lain, setelah penampilan yang cukup mengesankan di awal musim Serie A 2024-25, AC Milan kembali diakui sebagai salah satu pesaing kuat untuk meraih gelar Scudetto. Namun, legenda klub, Ruud Gullit, mengingatkan para penggemar agar tidak terburu-buru menaruh ekspektasi terlalu tinggi pada Rossoneri. Ada beberapa faktor penting yang membuat Gullit memilih bersikap realistis, meskipun ia tetap optimis. Musim lalu, AC Milan finish sebagai runner-up dengan selisih hampir 20 poin dari rival sekota, Inter Milan. Namun, awal musim ini Milan tampil cukup solid, mengumpulkan 11 poin dari 6 pertandingan. Meski belum berada di puncak klasemen, mereka hanya berjarak 2 poin dari Capolista Napoli, sebuah sinyal bahwa Milan masih sangat kompetitif. Salah satu perubahan yang paling mencolok musim ini adalah bagaimana Milan mulai menemukan ritmenya di bawah pelatih baru, Paulo Fonseca. Setelah sempat gagal memetik kemenangan di 3 laga pembuka Serie A, Milan bangkit dengan meraih 3 kemenangan berturut-turut. Tidak tanggung-tanggung, dalam 3 laga tersebut, mereka berhasil mencetak 9 gol, hanya kebobolan 1, dan mencatatkan 2 clean sheet. Salah satu pemain yang berperan besar adalah Christian Pulisic, yang semakin padu dalam skema permainan baru. Namun, di tengah tren positif ini, Ruud Gullit tetap mengingatkan untuk bersikap realistis. Dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport, Gullit mengatakan bahwa meskipun ia berbicara sebagai seorang penggemar, ia merasa Milan punya peluang besar untuk meraih Scudetto. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Menurut Gullit, Milan saat ini sedang dalam masa transisi. Tim telah mengalami banyak perubahan dalam 2 musim terakhir. Lebih dari 2/3 skuad yang membawa Milan juara Serie A 2021-22 telah berubah. Selain itu, Milan kini juga harus beradaptasi dengan filosofi baru di bawah Paulo Fonseca, yang gaya bermainnya berbeda dari pelatih sebelumnya, Stefano Pioli. Gullit menambahkan,
saya kira tidak tepat untuk memberi tekanan pada tim ini. Dengan banyaknya perubahan pemain dan pergantian pelatih, Milan membutuhkan waktu untuk benar-benar kembali ke performa terbaiknya. Meskipun demikian, Gullit tidak sepenuhnya pesimis. Sebagai penggemar Milan, ia tetap yakin bahwa klub memiliki kualitas untuk bersaing di papan atas. Kombinasi pemain muda berbakat dan beberapa bintang berpengalaman memberikan fondasi yang kuat bagi Milan untuk terus berkembang di bawah Fonseca. Dengan lini depan yang mulai tajam dan pertahanan yang solid, Milan jelas berada di jalur yang positif. Tren kemenangan ini akan diuji lagi di pertandingan berikutnya saat Milan melawat ke markas Fiorentina pada Senin 7 Oktober dini hari. Pertandingan ini tentu menjadi peluang bagi Milan untuk terus menambah poin dan menjaga tekanan pada Napoli serta tim-tim di papan atas lainnya. Di samping itu, masuknya Daniel Maldini ke dalam skuad timnas Italia ini menjadi momen yang sangat bersejarah. Dengan panggilan ini, keluarga Maldini telah menorehkan catatan sebagai 3 generasi yang pernah memperkuat Gli Azzurri. Sebelumnya, Cesare Maldini, sang kakek, pernah membela timnas Italia pada 1960 hingga 1963. Setelah itu, Paolo Maldini, ayah Daniel, mencatatkan sejarah panjang dengan tampil 126 kali membela Italia selama 14 tahun, dan menjabat sebagai kapten selama 8 tahun. Kini, giliran Daniel yang mengikuti jejak keluarga besarnya, mengukir namanya di level internasional bersama timnas Italia. Daniel saat ini menjadi pemain utama di Monza dan performanya menarik perhatian Spalletti, yang menilai bahwa Daniel layak mendapatkan kesempatan, apalagi di tengah krisis pemain lokal yang bisa diandalkan di klub-klub Serie A. Spalletti mengatakan, ya ada beberapa pemain muda yang sangat kuat dan sedang berkembang. Daniel Maldini dan Niccolò Pisili adalah 2 nama yang ada dalam daftar Pricol, diucapnya dalam wawancara dengan Tutto Mercato Web. Tidak hanya Daniel Maldini, ada juga beberapa pemain debutan lainnya yang dipanggil Spalletti untuk memperkuat timnas Italia. Salah satunya adalah Niccolò Pisili, gelandang muda AS Roma yang belakangan ini mulai menunjukkan potensinya di tim utama. Pisili dianggap sebagai salah satu prospek cerah untuk masa depan lini tengah Italia. Selain itu, Spalletti juga memberikan panggilan perdana untuk Michele Di Gregorio, kiper Juventus, yang mendapatkan kepercayaan setelah menunjukkan performa solid di level klub. Di lini pertahanan, nama Matteo Gabbia juga masuk ke dalam skuad. Bek AC Milan ini berhasil menarik perhatian Spalletti setelah tampil konsisten di beberapa pertandingan terakhir bersama Milan di bawah asuhan Paolo Fonseca. Pertandingan melawan Belgia dan Israel di UEFA Nations League tentu bukan tantangan yang mudah bagi Italia. Belgia dikenal memiliki skuad yang kuat dan selalu menjadi pesaing utama di kompetisi internasional. Namun, dengan kombinasi pemain muda berbakat seperti Maldini, Pisili, dan Di Gregorio, Italia akan mencoba membangun pondasi baru di bawah kepemimpinan Luciano Spalletti. Nah, itu dia ulasan lengkap tentang perjalanan karir Tijjani Reinders di AC Milan, peluang Scudetto Milan musim ini, serta sejarah baru Daniel Maldini bersama timnas Italia. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar AC Milan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.